kembali ke teknis sama tim. Nah itu yang mungkin dari segi Afif itu yang belum kuat, padahal juga kan kita belajar juga di lapangan harus gimana nih supaya timnya solid, supaya sistemnya benar. Tapi balik lagi antara siap atau enggaknya untuk dorongannya itu. Tapi jujur itu kan namanya perjuangan, kita pokoknya harus ikhlas, harus maksimal juga supaya bisa dapat hasil yang baik gitu. Ngomong-ngomong politik, salah satu alasan bercerai katanya memang beda pandangan politik sama. Iya. Dan nggak gembur-gembur karena Teteh terjun ke politik juga nggak sih sebenarnya soal perceraian? Ya mungkin salah satunya dia jujur, karena menurut dia setelah saya ada di politik mungkin waktu jadi semuanya berubah. Tapi padahal aku tidak beranggapan seperti itu, mungkin dia merasanya seperti itu, jadi nggak ketemu tengah-tengahnya. Dan akhirnya ya mau gimana lagi kan sudah ada di sini gitu. Tapi itu bukan jadi alasan yang utama sih, tapi menjadi salah satu ya. Dan mungkin setelah aku masuk politik, aku sih nggak ngerasa jadi korban juga sih di pernikahan aku. Ya memang udah jalannya aja lah. Toh bukan hal yang utama juga sih. Kenapa aku jadi bercerai itu bukan urusan politik juga. Iya cuma buat fokus juga sih. Jadi membuat fokus nggak ke pernikahan adanya cerai kemarin untuk politik itu juga masalah. Udah pasti, karena kan harus saling berpikirnya, yang ini dipikirin, yang itu dipikirin, jadi semuanya salah satu pikiran tuh. Kenapa di 2024 ini gue tuh kayak berat gitu, dapat ujian tuh yang sangat luar biasa. Tapi berarti dalam suami itu larang masuk politik atau gimana? Sebenarnya dia nggak ngelarang, cuman ternyata setelah berjalannya waktu mungkin dia ngerasa ya seperti ini kok jadi waktunya makin berkurang, dan apa mungkin dia nggak siap di situnya aja gitu. Dan aku mungkin udah setengah juga masuk, ya akhirnya aku juga harus benar-benar terjun kan gitu. Walaupun hasilnya juga saya belum tahu. Tapi kalau misalnya lolos gitu mau fokus di politik aja atau Selama masih bisa di entertain, selama tidak mengganggu pekerjaan di politik, dan jadi masalah tuh masih banyak kan artis yang masuk ke politik, politiknya jalan, artisnya juga tetap ada. Tapi tunggu berapa tahun akan nikah lagi? Aduh, baru juga putusan. Enggak, Aku belum ya sih, berapa tahun? belum kepikiran untuk saat ini. Belum kepikiran. Pertama untuk anak dulu, benerin kehidupan dulu lah, karena kan aku juga masih ada rasa mau nafas dulu lah intinya, nggak mau dulu cari pasangan untuk saat ini. Tapi kadang suka rindu nggak sama mantan? Kalau lagi sendiri lagi Kalau galau. rindu sama mantan mungkin ya karena papanya anak aku aja. Cuman kalau untuk yang lain-lain enggak lah. Biasa aja tuh komunikasi aku sama Rangga baik, alhamdulillah. Dia juga malah nitipin sama aku begini. Ingat untuk saat ini jangan punya pasangan. Lo fokus kejar karir lo, cita-cita lo, anak lo sehat, anak lo bahagia, baru itu terus. Untuk saat ini gua tolong jangan sampai ada deket gue sama cowok kayak gitu loh. Makasih gitu, udah diingetin ya. Oke. Siap. Terima kasih Teh. Kabar kurang mengenakan gitu ya, harus berpisah gitu dengan suami. Mungkin kalau boleh tahu penyebab atau masalah utamanya apa sih hingga akhirnya memutuskan saling berpisah gitu? Memang ini kan udah aku pikirkan itu dari 2 tahun sebelumnya. Jadi memang ini adalah keputusan terbaik aku dengan Rangga, harus berpisah secara baik-baik. Dan memang kenapanya itu udah pasti ada permasalahan. Cuma kan aku nggak mungkin dibuka di sini. Tapi intinya aku sama Rangga sudah tidak ada kesepakatan dalam satu visi misinya itu udah sering berantem, atau mungkin ya dari masalah yang lain juga ada. Dan akhirnya aku berpikir daripada aku terus jalan tapi tidak menemukan hasil yang aku mau juga, menurutku ya akhirnya mending aku sama Rangga selesai aja gitu. Tapi mungkin berapa lama sih memperjuangkan rumah tangga ini? 2 tahun terakhir lah aku masih berusaha untuk bisa jadi baik lagi. Dan Rangga juga mungkin ada juga effortnya, ada usahanya, tapi ternyata ya menurut masing-masing ya emang beda. Menurut aku kayaknya nggak bisa kayak gini terus, dan kayaknya nggak ada perubahan dari kamu. Begitu mungkin Rangga, sama menurut aku juga ya udah daripada kita juga begini dan masing-masing, baiknya memang kita selesai aja. Tapi itu catatan buat aku, yang penting
penting aku sama Rangga berpisah baik-baik itu karena kan aku punya anak, yang mana kan anak aku juga masih kecil yang harus tetap ada orang tuanya lah, sosok orang tuanya. Jadi aku sama Rangga memutuskan untuk tidak ada batasan waktu untuk ketemu dengan anak, silahkan, karena anak saya Adizar itu tinggalnya sama aku gitu. 2 tahun coba untuk mempertahankan, mungkin apa sih yang membuat pertimbangannya gitu? Pasti anak sih, pasti anak, karena waktu itu kan anak masih kecil, jadi itu masih berpikir kayak sayang, karena kasihan, karena banyak banget lah. Tapi setelah aku mungkin ada di dunia politik juga, itu menjadi salah satu alasannya juga. Jadi saya sama Rangga juga jadi semakin jauh gitu ya, karena waktu. Dan memang tahu sendiri lah kalau namanya orang sudah masuk dalam politik itu kan jadi waktunya agak mulai tersita lah, setengahnya udah pasti harus kita siap dengan segala konsekuensi atau mungkin pekerjaan yang ada dari politik itu sendiri. Dan itu mungkin jadi pertimbangan Rangga juga, akhirnya dia menggugat pertama. Nanti udah selesai ya itunya. Pemilihan. Sidang itu. Oh sidangnya udah, gugatannya masuk di bulan November kalau nggak salah, di akhir bulan atau awal gitu ya, dan putusan itu di bulan Desember. Jadi itu proses yang sangat cepat menurut aku, karena memang kebetulan aku juga tidak menghadiri sidang, yang dimana sidang itu ada 6 kali panggilan, dan setelah itu putusan Perstek juga baru keluar di bulan Desember. Ini tuh kalau boleh tahu pengadilan mana? Pengadilan Negeri Tangerang. Dan mungkin isi putusannya apa aja teh selain mungkin resmi bercerai? Pertama putusan Perstek, kedua mengenai naskah biasa, dan apa sama Ida ya. Terus satu lagi untuk anak itu ada setiap bulan, dan memang untuk saat ini Rangga hanya mampu untuk mengcover Adizar dengan nominal 10 juta, tapi kita belum tahu nanti Adizar ke depannya kan pasti akan bertumbuh besar. Itu nanti kita akan bicarakan kembali mengenai biaya atau kebutuhan Adizar itu seperti apa, itu di luar untuk biaya sekolahnya Adizar. Ada tuntutan harta gono gini nggak dalam? Kebetulan jujur aku nggak ada tuntutan harta gono gini, karena memang sebelumnya aku menikah dengan Rangga itu ada perjanjian pranikah. Jadi itu sebenarnya bukan suuzon karena aku maunya harta masing-masing, enggak, cuman kan kita ada pernikahan itu menjaga juga sih, karena kan kita nggak pernah tahu nih ke depan akan seperti apa dari akunya dari Rangganya. Cuman itu udah keputusan terbaik, jadi tidak ada permasalahan mengenai harta gono gini, nggak ada. Tadi nafkah ideal tahu di bulannya berapa? 15 juta per bulan. Di luar apa kenapa lagi tidak ya? pengertian kamu Berapa? kasih pengertian kamu Kalau untuk saat ini kasih pengertian, kalau untuk saat ini karena Adizar juga masih kecil, jadi aku masih berusaha untuk tidak berkata yang sebenarnya. Tapi kalau misalkan ya Adizar kayak nanya